time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Hirani, NIM 2201800010 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada presentasi hari ini saya akan bahas mengenai cyber security dalam mata kuliah pengujian penetrasi sistem informasi yang diampu oleh Bapak Sukma Haryadi Sukiman Eskom Mkom. Adapun beberapa hal penting yang akan saya bahas mengenai cyber security. Yang pertama, apa itu cyber security? Jadi, cyber security adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan data dari ancaman digital seperti peretasan, malware, dan pencurian data. Keamanan cyber mencakup berbagai aspek. Yang pertama, perlindungan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, penerapan kebijakan dan prosedur keamanan. Yang ketiga, pencegahan serangan cyber karena dapat merugikan individu, perusahaan, bahkan lembaga. Yang intinya, cyber security bertujuan untuk menjaga ataupun melindungi data agar tetap aman dari ancaman digital. Yang kedua, apa kejahatan yang terjadi di awal adanya komputer pada masa Yunani? Pada era Yunani kuno, komputer seperti saat ini belum ada, tetapi konsep kriptografi dan manipulasi sudah digunakan dalam bentuk sederhana. Salah satu bentuk kejahatan informasi yang terjadi pada masa itu adalah penyalahgunaan sandi ataupun pesan rahasia dalam komunikasi militer dan politik. Kasus kejahatan cyber security apa yang terjadi mulai dari tahun 1980 sampai tahun 2000. Beberapa kejahatan cyber security yang terjadi pada periode ini. Yang pertama, The Morse Worm pada tahun 1988. Virus komputer pertama yang menyebar secara luas di internet sehingga memperlambat ribuan komputer yang dibuat oleh Robert Tappan Morris. Yang kedua, Kevin Mitnick pada tahun 1995, seorang hacker terkenal yang mencuri data dari berbagai perusahaan menggunakan technical engineering. Yang ketiga itu Melissa virus pada tahun 1999, virus yang menyebar melalui email dan menginfeksi Microsoft Word dan mengirim spam kepada pengguna. Selanjutnya itu ada Mafia Boy Attack pada tahun 2000, seorang remaja Kanada yang mempunyai nama samaran yaitu Mafia Boy yang meluncurkan serangan DDoS ataupun Distributed Denial of Service ke situs besar seperti Yahoo, eBay, dan CNN. Ia membuatnya tidak bisa diakses selama beberapa waktu. Selanjutnya, cara kerja mesin Enigma. Mesin Enigma adalah perangkat komputer atau perangkat enkripsi yang digunakan oleh Jerman saat Perang Dunia Kedua untuk mengirim pesan rahasia. Cara kerja mesin Enigma, yang pertama, input pesan. Pesan diketik. Huruf yang diketik akan masuk ke sistem enkripsi. Yang kedua, melewati papan steker atau board. Huruf pertama kali diacak melalui kabel steker. Yang ketiga, masuk ke rotor. Huruf diproses melalui beberapa rotor yang terus berputar sehingga mengubah huruf menjadi kombinasi yang unik. Yang keempat, melewati reflektor. Sinyal dikembalikan dengan jalur berbeda membuat enkripsi lebih kompleks. Yang kelima, kembali ke rotor dan blockboard. Huruf dienkripsi kembali sebelum ditampilkan. Yang keenam, output. Operator mencatat huruf enkripsi sebelum dikirim. Untuk membacanya, penerima harus memiliki mesin Enigma yang sama. Selanjutnya, hubungan kriptografi dengan cyber security. Kriptografi adalah bagian penting dalam cyber security karena digunakan untuk mengenkripsi data. Hanya orang yang berwenang yang bisa membacanya. Yang kedua, menjaga integritas data, yang artinya mencegah manipulasi data saat dikirim atau disimpan. Yang ketiga, autentikasi, memastikan data berasal dari sumber yang sah. Contohnya bisa kita lihat dalam transaksi perbankan online dan enkripsi password. Selanjutnya, serangan DDoS yang terjadi di Estonia. Apa yang diserang dan cara pencegahannya? Serangan di Estonia pada tahun 2007
mengalami serangan besar-besaran yang melumpuhkan berbagai layanan digital negara, termasuk pemerintahan, perbankan, media, dan infrastruktur komunikasi. Serangan ini terjadi setelah perselisihan terkait pemindahan patung prajurit Soviet di Tallinn, yang diserang antara lain situs web pemerintahan, bank dan layanan keuangan, media dan portal berita, penyedia layanan internet. Adapun cara pencegahannya yang bisa dilakukan, yang pertama, menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk membantu dan menyaring lalu lintas yang mencurigakan. Yang kedua, CDN atau Content Delivery Network untuk mendistribusikan beban lalu lintas dan menghindari server terlalu sibuk. Yang ketiga, rate limiting dan traffic filtering untuk membatasi jumlah permintaan dari satu sumber. Yang keempat, redundancy server dengan menyebarkan layanan ke beberapa lokasi agar tidak mudah lumpuh. Yang kelima, kerjasama dengan penyedia internet. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live. Just